Terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita tengah berbincang tentang kesiapan timnas Garuda kita untuk menghadapi laga melawan Tiongkok dan juga Jepang. Saya tengah berbincang dengan Eksekutif Komite PSSI Arya Sinulinga, dan bersama saya di studio sekarang sudah hadir analis sepak bola Abdul Haris. Bung Haris, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih bersama kami. Saya mau minta komentar Anda dulu terkait dengan 32 nama yang kemudian sudah sampai di Bali dan bersiap untuk pelatihan. Iya, ini 32 nama yang menurut saya terbaik ya yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Meskipun ada beberapa pemain yang mengejutkan tidak dipanggil, seperti Elkan Baggett yang sudah datang ke Bali tapi ternyata tidak dipanggil. Kenapa? Iya, ini mungkin ya hak prerogatif pelatih ya. Iya. Pelatih tahu betul apa yang dibutuhkan tim ini, dan juga kalau kita lihat dari 5 center back yang dibawa, J.I. Jess, Mads Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hapner, dan juga Jordi Amat, ini juga 5 center back yang cukup baik ya. Artinya mungkin di antara 5 ini pelatih menganggap Elkan Baggett ada di bawahnya, sehingga akhirnya Elkan Baggett tidak dibawa. Ya, artinya ketika otoritas dan prerogatif itu diberikan sepenuhnya kepada pelatih, itu memberikan kemudahan bagi pelatih untuk menentukan skuadnya. Betul. Anda setuju di situ? Betul. Meski mungkin nama seperti Elkan Baggett tadi, Anda kok saya nggak dipanggil gitu ya? Betul, dan juga mungkin ada pertimbangan chemistry ya, karena Elkan Baggett ini terakhir main di Piala Asia 2023 lalu yang di bulan Januari sampai Februari 2024 ya. Itu sampai sekarang sudah cukup lama dia absen bersama timnas. Mungkin kalau dia dipanggil ini dikhawatirkan mengganggu chemistry di yang sudah ada. Yang sudah ada. Artinya kalau ada nama-nama baru itu bisa mengganggu chemistry yang sudah ada ini. Betul. Meski waktu untuk melakukan pelatihan ini lebih panjang dibanding yang lain. Betul, iya. Kalau kita bicara sepak bola, ini tidak hanya bicara soal latihan ya, bersama di latihan, tapi juga harus bersama dalam pertandingan. Ini kan yang membedakan antara Elkan Baggett dan pemain-pemain lain. Misalnya kalau kita lihat Mads Hilgers saja dengan J.I. Jess ini 2 pemain yang punya nama besar luar biasa, tapi saat ditandemkan di dalam lapangan, di dalam pertandingan kadang-kadang kurang klop. Bahkan lebih klop saat J.I. Jess bersama Justin Hapner ataupun Rizky Ridho. Karena kenapa? Bukan karena Mads Hilgers-nya kurang bagus, tapi jam bermain bersamanya dengan J.I. Jess ini yang masih belum terbentuk antara Mads dan juga J. Karena ini kan team player ya. Betul. Ya, solo oke, bagus, tapi as a team mereka harus lebih kompak gitu kan. Oke, cuma mungkin juga saya balik ke Bang Arya dulu. Bang Arya, waktu pelatihan yang agak panjang ini apakah juga sengaja disetting karena yang akan kita hadapi ini nanti yang pertama Tiongkok, baru Jepang yang nggak bisa kita anggap remeh, begitu Bang Arya? Ya, sepanjang ada waktu bisa bersama-sama tentunya udah bagus dong. Iya. Itu sangat bagus. Kan kita tahu kemarin mereka ini baru belum pernah baru 2 hari, 2 kali latihan udah langsung tanding lawan Australia gitu. Kemudian 2 kali latihan lagi di Indonesia langsung tanding lawan Bahrain. Waktu sangat mepet gitu. Jadi itu saja dengan pola permainan yang baru tentunya dia butuh waktu juga untuk menyamakan semua gitu. Tapi hasilnya juga cukup baik di Bahrain ya. Kemudian yang kedua, ini juga kita ada waktu ya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Makin lama kan mereka bagus, apalagi mereka nggak mengganggu sama sekali kondisi di klub mereka. Nah tadi saya mau ngomong juga mengenai Elkan ya. Kita kan tahu bahwa back kita sekarang juga cukup bagus gitu ya. Satu, tapi yang terutama adalah memang Elkan ketika kita panggil kemarin itu dia beberapa waktu yang lalu dia mau fokus di klub katanya, dan kita hargai. Tapi sudah dipanggil Bang? Jadi udah dulu dipanggil, dia bilang dia fokus di klub. Oke. Gitu. Dan soal dia liburan itu kan orang bebas liburan di mana aja ya. Iya, iya. Jadi jangan dikait-kaitkan bahwa ini gimana, ini enggak gitu. Iya. Ini Bang Arya memang harus jelaskan soal ini karena banyak netizen juga bertanya-tanya. Meski tadi Abang sudah jelaskan itu hak prerogatif pelatih betul, tapi nama seperti Elkan Baggett kan sayang banget gitu loh Bang. Kita belum tahu juga apakah tadi itu seperti kata bahwa pas Mas tadi siapa? Bang Haris ya. Bang Abdul Haris. Bang Haris kan bilang bahwa ini belum tentu bisa maksimal ya chemistry-nya. Iya. Nah, tapi ini dipanggil, cuman dulu tuh dipanggil, tapi dia bilang sejak awal ketika Patrick datang sini dengan tim ditanya, oke nggak kapan bisa gabung, dia bilang dia fokus di klub ya, kita hargai. Kita ini gitu, jangan dibikin sesuatu yang ini ya, semua
kalau teman-teman lebih ini ya bisa tanya ke Elkannya juga gitu. Iya, cuma Bang Arya, kalau sekarang nggak dipanggil, chemistry belum terbangun, untuk laga-laga berikut kecil kemungkinan dipanggil lagi dong, chemistry makin sulit dong. Oh bukan, saya sih bilang bukan soal ini ya, bukan soal chemistry. Tapi yang utama adalah ketika dia dipanggil, dia bilang harus dia fokus di klub. Di klub, oke. Kan bisa aja dia ini dipanggil nanti dia gabung berapa hari latihan, mungkin makin lama makin cocok, kan bisa aja kan. Oke, iya. Tapi karena dia memang sejak awal mengatakan dia fokus di klub, ya kita harus hargai. Ya, Bang Arya, saya mau konfirmasi, mulai TC pelatihan itu benar ya, tanggal 26 Mei ya Bang ya? Iya, kan udah pelatih kan udah turun ya. Iya. Kembali. Untuk nama-nama pemain sendiri pendaftarannya apakah sudah ditutup, sudah fix dengan 32 nama atau masih ada peluang nama-nama baru, bagaimana? Amin 7 kan. Hamin 7 ya, berarti tanggal berapa ya? Tanggal 31-an akhir bulan lah ya. Iya, 31. Nah, ini juga ada pertanyaan penting ini Bang Arya. Ini Persib kan juara Liga 1 ini. Nggak ada nih dicolek-colek nih nama-nama Persib untuk masuk nih. Ya kalau pelatih melihat bahwa pemainnya Persib tidak ada yang pas ya. Kan ini ya. Ini kan satu hal, ini adalah permainan tim. Iya. Bukan permainan individu gitu. Jadi mungkin pemainnya secara tim untuk di Persibnya mungkin dia oke di tim gitu. Di tim Persib, tapi ternyata mungkin untuk timnas belum gitu. Oke. Bisa aja. Ya, dan itu semua tentu yang memutuskan pelatih dan PSSI memberikan hak itu kepada pelatih ya. Iya, kadang-kadang kita ini kan ini itu lah. Iya. Inilah udah kita serahkan saja pada pelatih, percaya nanti dievaluasi pada saat selesai pertandingan. Pasti dievaluasi. bukan cuma begitu Bang Arya, Bung Haris, kadang kita lebih pintar dari pelatih. Tapi nggak apa-apa dong ya kan. Apalagi kan gini Mas, ya kita tahu ya, nanti ada yang pengamat bilang bla 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 bla, nanti netizennya ikutan. Kan Bang Arya tahu ahli semua itu. Oh iya betul. Seperti kata pepatah Bang Arya, maha benar netizen dengan segala komennya. Ya makanya kita sih ya nggak apa-apa, itu kan hak mereka untuk bicara apapun, ngasih masukan kita terima masukannya. Dan ya, tapi serahkan pelatih lah. Kan ya, gitu. Setuju. Tapi begini, Bang Arya. Kita aja federasi nggak berani loh intervensi, nggak pernah intervensi. Selama kita ya Pak Erik jadi ini ya, nggak ada itu intervensi. Nggak ada yang berani intervensi pelatih, nggak ada. Mau di usia muda, mau di usia yang 20, 23, senior, 17 saja nggak ada intervensi. Semua pelatih yang menentukan, pelatih mau yang mana, terserah pelatih mau yang mana. Ya. Tapi nanti setelah itu akan ada evaluasi. Evaluasi, ya. Setuju. Artinya Bang Arya, dengan seperti ini kondisinya, prerogatif, otoritas penuh pelatih, waktu pelatihan yang panjang, ekspektasi perserikatan dan juga publik tentu sangat tinggi ketika kita akan berlaga pertama dengan Tiongkok, baru setelah itu Jepang, gitu Bang. Iya, pastilah. Ya kita juga tinggi, ekspektasi kita kan tinggi juga. Nggak mungkin enggak lah. Termasuk kepada pelatih ya. Ya, dengan segala daya upaya yang telah kita lakukan, pasti ekspektasi kita tinggi dong. Ya. Nggak mungkin enggak, pastilah. Oke, baik. Bung Haris, komentar Anda. Iya, saya pikir tadi saya tertarik soal Persib ya. Persib Bandung kenapa juara Liga 1? Iya, juara Liga 1 tapi tidak dipanggil. Ya, kalau kita lihat kan Persib Bandung ini pemain-pemain yang mencuat di sana kan rata-rata pemain asing, banyak pemain asing sana. Dan ada memang pemain-pemain lokal yang juga bagus di sana seperti Beckham Putra, Mark Klok. Tapi permasalahannya di posisi yang dimainkan oleh pemain-pemain tersebut ini sudah penuh sekali pemain-pemain berkualitas. Misalnya Mark Klok di posisi gelandang ini sudah banyak, ada Tom Hai, kemudian Joy Polipesi, Ivar Jenner, Nathan Choawan juga ada di sana. Cukup lah itu. Cukup banyak. Cukup, ya. Begitupun di posisi Beckham Putra, di posisi winger atau di posisi attacking midfielder ini sudah ada Marcelino, sudah ada Ricky Kambuaya, sudah ada Yakub Sayuri. Artinya sudah cukup banyak. Ini yang membuat pemain Persib sepertinya sulit bersaing untuk bisa masuk ke dalam line up tim nasional Indonesia. Iya, artinya ini harus kita apresiasi ya Bung ya. Dan ketika tadi kata Bang Arya juga ya,
serahkan semua kepada pelatih. Betul. Nanti dievaluasi. Iya. Cuma begini, evaluasi itu kan setelah pertandingan. Kita kan pasti ekspektasi tinggi banget nih. Jangan sampai mungkin ada hal-hal yang miss dengan tidak bermaksud, kemudian tidak percaya pada coach kita gitu kan. Tahu-tahu tidak sesuai harapan. Gimana dong? Iya, kalau saya pikir dengan 32 pemain yang dipanggil ini sudah yang the best lah. Sudah yang terbaik. Saya menghargai dengan masuk kembalinya Yakob Sayuri, Yance Sayuri, kemudian juga Asnawi Mangku Alam ya, meskipun nantinya belum tentu masuk line up 23 nama yang didaftarkan ya untuk menghadapi China. Tapi dengan masuknya Yakob Sayuri, Yance Sayuri yang memang dalam kondisi on fire bersama Malut United, ini artinya pelatih kita Patrick Kluivert dan timnya Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerald van den Berg mengamati betul Liga 1, mengamati betul performa para pemain Indonesia yang ada di kompetisi. Ini yang memang cukup dan layak kita apresiasi. Yakob dan Yance masuk di 32 ya. Belum tentu di 23. Belum tentu di 23. Karena kan dengan 32 ini otomatis peluangnya saya pikir akan ada 7 nama yang akan dicoret ya untuk bisa masuk dalam line up menghadapi China. Karena kan 2 ini sudah pasti absen, Marcelino dan Martin Paz. Artinya 7 pemain lagi akan dicoret tidak masuk untuk nantinya menghadapi China. Iya, kalau Anda seolah-olah lebih dari pelatih Patrick Kluivert, 7 nama itu siapa yang harus pulang bawa koper? Agak sulit ya, tapi kemungkinan besar satu di posisi kiper ya. Satu di posisi kiper itu kemungkinan Reza Arya kemungkinan yang akan satu dicoret. Kemudian di posisi pemain belakang itu Pratama Arhan kemungkinan tidak akan masuk karena di posisi itu sudah banyak back kiri ya, ada Dan James, ada Calvin Verdong, ada Nathan juga bisa dimainkan di sana. Kemudian di back kanan kemungkinan Asnawi akan tercoret lagi. Tapi Asnawi ini tergantung kondisi terakhir Kevin Dix. Kalau Kevin Dix sudah bisa tampil, sudah prima, kemungkinan Asnawi yang akan tercoret. Kevin Dix yang akan main di posisi itu. Tapi kalau Kevin Dix ternyata belum fit, Asnawi bisa masuk. Ya sisanya ya kemungkinan bisa jadi di depan ya, seperti mungkin Ramadan Sananta bisa jadi tergeser ya, karena di situ ada Stefano Lillipali, sudah ada Ole Romini dan pemain-pemain lainnya seperti Egy Maulana. Artinya memang 7 nama ini 7 nama yang agak sulit sebetulnya untuk ditentukan oleh pelatih. Ya. Tapi lagi-lagi itu haknya Coach Patrick Kluivert ya. Kita hanya bisa mendiskusikan di forum ini. Oke, baik Bung Haris, Bung Arya, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.